Baik, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahman Samhan, biasa dipanggil Samhan, dan saya merupakan alumni S1 Fisika ITB angkatan 2016. Dan kebetulan saya di ITB memiliki beberapa prestasi, diantaranya IPK saya 3,92. Kemudian saya juga sempat menghadiri internship di Korea Selatan, di Korea Institute of Science and Technology, dan juga sempat ikut Sakura Science Exchange Program di Jepang selama 1 bulan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai osilasi harmonik sederhana. Jadi, osilasi harmonik sederhana ini salah satu contoh yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari adalah pegas. Misalnya, ada sebuah pegas, kemudian di ujung pegas tersebut ada sebuah benda dengan massa M. Kemudian, kalau benda ini kita tarik ke sini, kita beri gaya awal F, nanti pasti bendanya akan menyimpang ke kanan. Nah, karena benda ini menyimpang dari titik bias timbang, maka benda ini akan berosilasi atau bergerak bolak-balik. Jadi kalau digambarkan, mungkin dari sini ketika udah gayanya dilepas atau tangannya dilepas, dia akan pegasnya memendek karena dia bergerak ke kiri. Kemudian ketika dia sudah bergerak ke kiri melalui titik setimbangnya, misalnya ini titik setimbangnya, sampai di satu titik dia akan berhenti dan berbalik arah menjadi bergerak ke kanan. Begitu terus seterusnya, sehingga geraknya kalau kita gambarkan, misalnya ini sumbu X, lalu kita gambarkan grafik antara sumbu X dengan waktu, misalnya ini waktu dan ini sumbu X-nya, maka kita akan menemukan grafik seperti ini. Awalnya dia berada di titik setimbang atau X sama dengan 0, kemudian dia bergerak ke kanan, naik, turun, kembali ke titik setimbang, kemudian dia bergerak ke kiri lagi, jadi dia lebih kecil daripada X sama dengan 0, kemudian dia berhenti dan kembali lagi bergerak ke kanan. Begitu terusnya, sehingga membentuk grafik seperti ini. Nah, grafik seperti ini ternyata kalau kita buat dalam usahaan matematis, maka grafik ini akan membentuk grafik sinus atau cosinus. Dalam kasus ini grafik ini merupakan grafik sinus karena startnya di X sama dengan 0. Jadi bisa kita rumuskan secara matematis dengan Y, atau di kasus itu X, jadi X sama dengan amplitudo sinus omega T, di mana X ini adalah simpangannya, lalu A ini adalah amplitudonya. Amplitudo ini adalah simpangan maksimumnya, jadi seberapa jauh benda ini dapat bergerak secara maksimal. Atau di gambar ini, jarak dari sini ke sini merupakan amplitudonya. A-nya amplitudo, kemudian omega ini adalah kecepatan sudut. Dan T adalah waktunya. Kalau kita menggunakan satuan internasional, jadi amplitudo dan simpangan ini satuannya meter, kemudian kecepatan sudut ini satuannya radian per second, dan waktu ini satuannya second atau detik. Dan omega sendiri juga bisa dirumuskan secara matematis sebagai 2pi dikali frekuensinya. Nah, kemudian selain mengetahui posisi yang secara matematis, kita juga bisa mengetahui kecepatan dan percepatannya menggunakan konsep turunan. Jadi kecepatan adalah turunan pertama dari posisi. Kalau persamaan ini kita turunkan terhadap waktu, maka akan kita peroleh sama dengan A dikali turunan sinus adalah cosinus. Kemudian di dalam sini karena ada omega T, jadi omeganya juga keluar. Jadi A dikali cosinus omega T dikali omega. Atau kalau kita rapikan omeganya ke depan, jadi A omega cos omega T. Nah, kemudian setelah memperoleh kecepatan, kita juga bisa memperoleh percepatan, yaitu turunan pertama dari kecepatan.
jika persamaan ini kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan peroleh A omega dikali turunan kosinus adalah minus sinus. Kemudian yang di dalam sinus juga kita turunkan dari waktu, jadi diperoleh omega lagi. Jadi akan diperoleh minus A omega kuadrat sinus omega t. Nah, kalau kita perhatikan nih di dalam persamaan percepatan ada bentuk A sinus omega t. Padahal A sinus omega t ini merupakan persamaan dari posisi. Jadi sebenarnya ini bisa kita tulis menjadi sama dengan min omega kuadrat kali X, karena X-nya sama dengan A sin omega t. Nah, kemudian kita juga bisa menghubungkan antara persamaan ini dengan hukum Newton. Kalau kita ingat hukum Newton, F sama dengan M kali A. Ini adalah hukum Newton 2. Kemudian untuk pegas sendiri, gaya yang diberikan oleh pegas besarnya adalah minus Kx. K di sini adalah konstanta pegas dan X adalah posisinya, sama dengan M kali A. Kemudian percepatan ini atau A-nya kita substitusi menggunakan persamaan ini, maka kita akan peroleh sama dengan min Kx sama dengan M dikali minus omega kuadrat X. Nah, kita bisa coret minusnya dan juga X-nya, maka kita akan peroleh K sama dengan M dikali omega kuadrat, atau omega kuadrat sama dengan K per M. Jadi omeganya atau kecepatan sudut dari osilasi harmonik ini adalah akar K per M, di mana K ini adalah konstanta pegas, jadi bergantung pada pegasnya, sedangkan M ini adalah massa beban. Kalau kita menggunakan satuan SI, konstanta pegas ini berarti satuannya adalah, karena ini F sama dengan Kx, jadi satuannya adalah Newton per meter, sedangkan massa beban itu kilogram. Nah, lebih lanjut lagi nih, kalau kita mau mencari frekuensi getaran dari osilasi harmonik sederhana pegas ini, omeganya kita uraikan menjadi 2πf sama dengan akar K per M. Jadi frekuensinya adalah 1/2π akar K per M gitu. Nah, kemudian selain konsep mengenai posisi, kecepatan, percepatan, dan juga frekuensi, di osilasi harmonik sederhana ini kita juga bisa mengetahui tentang energinya. Dan energi sendiri secara umum ada dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Untuk energi kinetik sendiri persamaannya sederhana seperti yang sudah kita kenal sehari-hari, yaitu setengah mv kuadrat. Sedangkan untuk energi potensialnya untuk pegas rumusnya adalah setengah konstanta pegas dikali simpangannya atau X kuadrat gitu. Nah, untuk energi mekaniknya sendiri, energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Untuk kasus osilasi harmonik sederhana, nilai dari energi mekanik ini akan selalu konstan atau dinamakan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi ketika energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya 0, yaitu ketika di posisi ini. Jadi ketika di sini kita lihat simpangannya maksimum, tapi karena dia sedang berganti arah, kecepatannya 0. Jadi di titik ini kita bilang energi potensialnya maksimum dan energi kinetiknya 0. Sedangkan ketika di posisi ini, di posisi setimbang, energi potensialnya 0 karena simpangannya 0 dan energi kinetiknya maksimum gitu. Nah, artinya ketika benda sedang berada di ujung atau ketika simpangannya sebesar amplitudonya, maka
energi mekanik sama dengan energi potensial. Jadi saya tulis di sini, ketika simpangannya itu maksimum atau sama dengan amplitudenya, maka energi mekanik dari sistem osilasi harmonik sederhana itu akan sama dengan energi potensialnya, atau sama dengan setengah K X-nya karena dia sedang sama dengan A, jadi ini A kuadrat. Nah, itu adalah sekilas materi tentang osilasi harmonik sederhana. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Jadi untuk contoh soal ini saya ambil dari soal SIMAK UI tahun 2018. Jadi di soal tersebut disampaikan bahwa terdapat suatu sistem osilasi harmonik sederhana dengan amplitudo diketahui sama dengan A, dan juga diketahui frekuensi dari osilasinya adalah F. Nah, kemudian yang ditanya adalah ketika simpangannya seperempat dari amplitudonya, atau ketika X-nya sama dengan seperempat dari A, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan dari si beban atau V-nya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan rumus energi ini. Jadi kita ketahui bahwa energi mekanik sama dengan energi kinetik plus energi potensial dengan energi mekaniknya adalah setengah Ka kuadrat. Jadi kita tulis lagi di sini, energi mekanik sama dengan energi potensial plus energi kinetik. Kemudian kita tahu bahwa energi mekanik suatu sistem osilasi harmonik sederhana adalah setengah Ka kuadrat. Kemudian energi potensialnya adalah setengah Kx kuadrat, dan energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Nah, kita bisa dari persamaan ini setengahnya kita coret semua. Lalu kita dapat mv kuadrat sama dengan Ka kuadrat min Kx kuadrat. Nah, kita ingat lagi yang ditanyakan adalah kecepatannya atau V-nya. Jadi kita ingin dapat V sama dengan. Nah, sampai tahap ini kita akan menggunakan informasi bahwa X sama dengan seperempat A. Kita masukkan informasi ini ke sini, maka ini jadi K. K-nya kita keluarkan jadi A kuadrat min X-nya kita ganti ini seperempat A kuadrat. Atau ini sama dengan 1 min 1/16, jadi 15/16 Ka kuadrat. Oke, dari sini kita bisa dapat V kuadrat sama dengan 15/16 K per M A kuadrat. Atau jika kita teruskan, ini saya hapus dulu. Jadi dari sini kita dapat V-nya sama dengan akar 15/16 akar K per M A. Nah, kemudian akar K per M ini, karena di soal ini kebetulan pilihannya hanya dinyatakan dalam amplitudo dan frekuensinya, jadi di soal tidak diketahui berapa K-nya, berapa M-nya, jadi kita hanya bisa menyatakan jawabannya dalam besaran-besaran ini, hanya ada A dan F. Nah, berarti akar K per M ini perlu kita ubah menjadi frekuensi. Caranya menggunakan persamaan ini. Dari sini sebenarnya kita bisa dapat bahwa frekuensinya sama dengan 1/2pi akar K per M, atau akar K per M ini sama dengan 2pi kali F. Nah, kita masukkan persamaan ini ke sana. Jadi akar K per M nya kita ganti dengan 1/2pi dikali, oh maaf, bukan 1/2pi, tapi 2pi.
dikali dengan ini jadi 2pi F kali A. Jadi jawabannya adalah akar 16 nya jadi 1/4, jadi ini setengah akar 15 pi F A. Atau kalau di pilihan jawabannya adalah yang C. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga membantu. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih.